Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, saya Nur Jaman dari SMP Negeri 1 Dharma. Saya Rizky Syahri Rondoni dari SDN Gunung Adi. Saya Vera Anjeli Dirawati dari SMA Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kami cari guru penggerak sejati, menuntun langkah anak dengan hati penuh arti. Pendidikan berbudi, memanusiakan manusia. Kami berjuang untuk masa depan yang cerah. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Nunu. Bu Vera apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Nunu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke ya. Ada apa nih Pak Nunu? Ya. Iya Bu, kebetulan saya bertemu Bu Vera ini ada maksud dan tujuan Bu. Adapun tujuan saya datang ke Bu Vera ini mau minta tolong Bu. Kebetulan saya berencana akan melaksanakan coaching Bu. Jadi saya mohon bantuannya kepada Ibu untuk menjadi observer Bu. Barangkali Ibu bersedia. Oh iya siap. Kebetulan ya, insya Allah saya bersedia Pak Nunu ya. Lalu yang akan saya tanyakan kira-kira Bapak kapan nih melakukan coaching? Apakah sudah siap? Insya Allah Bu, sudah siap Bu. Sudah siap Bu. Kebetulan coaching ini akan saya laksanakan besok Bu, begitu. Oh besok, Iya. baik ya. Nah untuk kelancaran kegiatan coaching nih Pak Nunu ya, dalam pertemuan ini kan ada beberapa yang akan saya tanyakan ya kepada Pak Nunu, boleh? Boleh Bu, boleh. Oke, ya. Pada kesempatan ini Pak Nunu kan akan melakukan coaching. Iya. Nah, kira-kira yang dipersiapkan oleh Pak Nunu sudah apa saja? Ada Bu, ada yang sudah saya persiapkan. Sebagai persiapan kegiatan coaching ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta Bu. Ya, yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Baik, ya. Apakah sudah ada lembar dan rubrik penilaiannya Pak? Insya Allah sudah ada Bu untuk rubrik penilaiannya. Jadi nanti tinggal pelaksanaannya saja Bu. Untuk pelaksanaan coachingnya, sekali lagi mohon maaf barangkali mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak Nunu. Kalau boleh tahu nih ya, dalam coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Bapak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada dasarnya semua kompetensi itu harus dimiliki ya Bu ya. Baik itu kesadaran penuh, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Akan tetapi untuk coaching kali ini saya akan memfokuskan pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, dengan tujuan dapat menggali masalah yang dihadapi oleh coach Bu. Oke ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan yang akan dikembangkan itu seperti apa Pak? Indikatornya adalah ketercapaian tujuan yang akan dikembangkan dari coaching ini adalah tercapainya untuk mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah dari coach itu sendiri Bu. Oke, baik begitu ya Pak. Semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik ya. Iya Bu. Kalau sudah tahu tujuannya, Iya betul. lalu pertanyaan sudah disiapkan ya, rubrik penilaian juga sudah disiapkan Iya. ya. Jadi mudah-mudahan itu berjalan ya Pak dengan Amin sesuai Bu, dengan amin rencana. Bu. Iya. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Baik Pak, saya cukup ya untuk pembicaraan dalam pertemuan kali ini ya. Dan selanjutnya mungkin Pak Nunu bisa melaksanakan coaching. Ya. Baik Bu ya.
Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih sama-sama Pak ya. Lancar ya Pak, Amin, Bu, lancar-lancar. amin. Nanti kita ketemu lagi setelah Baik. Pak Nunu melakukan observasi. Baik Bu ya. Mungkin itu saja Bu. Saya mau kembali ke kelas ya Bu ya. Ya baik, sama-sama Pak Ya. Nunu silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Ya, Kemana aja nih? Baru kelihatan. iya Pak Nunu, ini mungkin saya juga baru habis dari kelas. Iya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Nunu. Oh, apa tuh Pak Rizky? Ada yang bisa dibantu Pak Rizky? Ya, sebelumnya mungkin mohon maaf ini apabila mengganggu waktu Pak Nunu barangkali. Oh, tidak Pak, tidak. Kebetulan saya sedang santai. Gimana Pak Rizky? Ada yang bisa dibantu? Iya, jadi gini Pak Nunu, terkait permasalahan yang saya hadapi. Iya. Jadi begini, belakangan ini Iya. saya menemukan permasalahan. Jadi siswa itu anak-anak di kelas ya terutama jadi kurang antusias gitu atau kurang semangat Iya, dalam kegiatan belajarnya gitu. Padahal sebelumnya jarang sekali gitu anak-anak itu tidak semangat karena kan sebelumnya kegiatan PJOK ya, Iya, anak-anak itu kan senang dalam bergerak dalam melakukan kegiatan di lapangan. Iya. Dan juga selain itu anak-anak juga siswa sekarang jadi jarang mengerjakan tugas. Jadi hanya sebagian gitu dari mereka yang mengerjakan tugas. Jadi itu yang sekarang saya hadapi. Kemudian berikutnya mungkin saya ingin ngobrol lah sama Pak Nunu. Baik Pak, baik. Betul. Mudah-mudahan saya bisa kita mencari solusinya lah terkait permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Nunu. Iya. Baik Pak Rizky, betul ya tadi biasanya kan pelajaran olahraga itu biasanya anak-anak tuh suka semangat ya kalau Iya. belajar di lapangan ya. Iya. Nah, saya mau bertanya sebelum itu Pak, kira-kira nih yang Bapak Rizky harapkan dari obrolan kita hari ini apa kira-kira Pak? Nah tentunya saya mengharapkan jadi anak-anak itu siswa itu jadi kembali bersemangat gitu, kembali Ya. antusias dalam pembelajaran PJOK gitu, seperti itu Pak. Jadi harapan Pak Rizky itu dari obrolan kita bahwa anak-anak itu bisa kembali lagi bersemangat untuk Ya. mengikuti kegiatan pelajaran PJOK, Ya. mengerjakan tugas kembali Ya. gitu ya. Nah Pak Rizky kira-kira apa yang sudah Pak Rizky lakukan nih sementara ini atau apa yang belum Bapak Rizky lakukan? Nah jadi sebelumnya kan saya sudah pembelajaran itu kan selalu dilakukan di lapangan ya, Iya. di lapangan PJOK. Jadi kemarin untuk mengantisipasi karena cuacanya cuacanya kurang bersahabat Iya, sekarang benar, sedang musim hujan. Jadi saya sudah pembelajaran itu jadi saya alihkan ke kelas seperti itu. Ya, jadi yang biasanya di lapangan. Biasa di lapangan. Jadi kemarin beberapa pertemuan itu saya alihkan ke kelas seperti itu. Jadi mungkin dari hal tersebut sepertinya anak-anak itu atau siswa itu jadi kurang bersemangat. Jadi biasanya pembelajaran dilakukan di lapangan, jadi pembelajarannya menarik dan lainnya. Jadi sekarang mungkin kurang antusias karena mungkin pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu membosankan mungkin karena kan hanya ceramah-ceramah saja misalnya seperti itu. Jadi hanya pembelajarannya itu jadi kurang kreatif lah, kurang interaktif mungkin seperti itu Pak. Mungkin karena biasanya di lapangan, Biasanya di lapangan, kemudian di ya. kelas gitu ya. Iya. Itu mungkin kesimpulan yang Bapak Rizky simpulkan terkait permasalahan yang tadi Pak Rizky alami gitu ya. Itu salah satu penyebabnya. Nah kira-kira Pak Rizky dari tadi permasalahan tadi apa sih yang belum Pak Rizky terapkan kira-kira nih? Nah mungkin sepertinya kalaupun memang pembelajaran harus dilakukan di kelas, saya belum melakukan pembelajaran yang misalnya berdiferensiasi dan pembelajaran yang menggunakan media pelajaran yang yang kreatif lah, jadi seperti itu kan. Kemarin pembelajaran di lapangan itu banyak menggunakan alat-alat peraga yang banyak menggunakan misalnya untuk permainan sepak bola itu kan bisa menggunakan bola dan lain sebagainya. Karena kalau di kelas kan mungkin hanya menjelaskan saja gitu, jadi belum menggunakan media pembelajaran yang menarik lah gitu untuk siswa. Pak. Jadi tadi Pak Rizky sebenarnya sudah menganalisa permasalahan yang terjadi dari
mulai dari ketika siswa belajar di lapangan dan ketika di kelas ternyata terdapat perbedaan ya Pak ya. Yang tadinya di kelas itu bersemangat, di luar kelas itu bersemangat, di luar kelas kurang bersemangat. Kemudian sebenarnya Pak Rizky juga sudah punya gambaran solusi. Tadi Pak Rizky katanya kalau pelajaran di kelas itu harusnya bisa lebih interaktif, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya saya akan coba bertanya Pak, saya akan bertanya kira-kira nih Pak, rencana Pak Rizky ini ke depan agar anak-anak Bapak ini bisa kembali lagi bersemangat, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak? Ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan untuk pembelajaran di kelas ya, walaupun misalnya pembelajaran PJOK dilaksanakan di kelas kan harus tetap bisa membuat semangat belajar siswa itu tetap semangat lah seperti itu. Yang pertama mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan video pembelajaran, mungkin terus juga menggunakan kan sekarang sumber belajar itu banyak kan, bukan hanya dari buku pelajaran, kita kan juga bisa mengambil sumber pembelajaran dari internet juga dan juga dari YouTube dan sebagainya. Terus mungkin terkait tugas juga, kan biasanya tugas itu yang diberikan itu hanya berupa soal-soal ya Pak, soal hanya pertanyaan. Jadi mungkin siswa itu merasa merasa bosan lah dari tugasnya hanya seperti itu saja. Mungkin kedepannya untuk tugas juga saya akan coba menerapkan pembelajaran atau tugas yang berbeda, seperti misalnya kan untuk permainan sepak bola contoh. Jadi misalnya kan kalau pembelajaran di lapangan kan bisa langsung praktekkan tuh, bisa menendang bola seperti itu kan. Kalau kita sedangkan pembelajaran dialihkan ke kelas tidak dapat dipraktekkan. Nah untuk tugas juga kan mungkin ke depannya jadi bisa siswa itu membuat rekaman video, rekaman video misalnya sedang melakukan kegiatan menendang bola. Jadi tugasnya nanti mungkin bisa seperti itu. Ya luar biasa sekali menurut saya Pak Rizky itu sudah punya solusi dari permasalahan Pak Rizky itu sendiri, dan luar biasa menurut saya ini solusinya. Pertama, Pak Rizky akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, itu sangat luar biasa Pak Rizky. Kemudian akan memadukan pembelajaran yang terintegrasi TIK, tadi membuat video pembelajaran, media-media pembelajaran, itu sangat luar biasa, dan saya rasa itu luar biasa sekali, akan menarik minat Pak. Apalagi anak-anak sekarang itu identiknya dengan teknologi akan sangat tertarik. Mau Bapak ngajar kelas berapa itu yang? Saya sebetulnya kan kalau di sekolah dasar saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kegiatan yang tadi siswa itu hampir rata-rata Pak, Jadi siswa yang yang tadinya kita biasa belajar di lapangan, dialihkan kelas itu hampir setiap kelas mengalami hal tersebut Pak. Ya luar biasa Pak Rizky. Pak Rizky sebenarnya sudah punya solusinya sendiri ya. Tadi sudah diutarakan sangat luar biasa. Menurut saya sangat sepakat sekali. Namun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira nih Pak Rizky dari rencana tadi, komitmen Pak Rizky terhadap rencana itu bagaimana Pak Rizky? Ya untuk komitmennya tentunya saya mungkin untuk kedepannya tentunya akan membuat mungkin rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin jadi saya akan membuat RPP yang diferensiasi seperti itu. Selanjutnya juga mungkin seperti tadi akan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif seperti itu. Jadi supaya walaupun pembelajaran PJOK jadi dilakukan di dalam kelas, jadi tetap tidak mengurangi semangat lah siswa untuk tetap belajar PJOK seperti itu Pak. Itu komitmen Pak Rizky ya. Kira-kira Pak Rizky yang terlibat nih dalam rencana aksi dari Pak Rizky kira-kira akan melibatkan siapa Pak? Ya tentunya karena kan kita juga di sekolah ada kepala sekolah, ada rekan sejawat. Tentunya saya juga akan melibatkan kepala sekolah saya yang kebetulan beliau juga kan sebelumnya itu guru PJOK, basicnya olahraga sama. Nanti juga saya akan mungkin berkolaborasi juga terkait bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menarik lah. Jadi walaupun akan dilaksanakan di kelas tapi tetap baik. Berarti Bapak akan melibatkan salah satunya Bapak kepala sekolah, mungkin rekan-rekan juga mungkin ya. Sejawat. Terus
kira-kira Pak Rizky kapan Pak Rizky akan menerapkan? Nah mungkin harus cepatnya ya Pak, karena kan sekarang keputusan dalam musim hujan. Jadi kalau tidak secepatnya dilakukan, mungkin pembelajaran akan semakin tidak menarik lah untuk ditonton. Jadi harus cepatnya, mungkin di pertemuan selanjutnya juga akan coba saya terapkan ya tadi disampaikan supaya pembelajaran itu tetap menarik dan efektif. Baik, luar biasa Pak Rizky. Pak Rizky akan rencana penerapannya juga sudah ada, kemudian mau berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Sebenarnya dari permasalahan ini Pak Rizky sudah punya solusinya sendiri ya. Ya, cuman kalau kita tidak sampaikan kepada rekan jawab itu, jadi saya merasa bingung seperti itu Pak. Makanya saya mengajak ngobrol Pak Nino, ya akhirnya kita bisa mendapatkan baik, mungkin Pak Rizky sebenarnya sudah punya solusinya. Berarti Pak Rizky tinggal menerapkannya saja ya Pak Rizky ya, tinggal menerapkannya saja dari solusi-solusi yang tadi sudah Pak Rizky rencanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan ya baik gitu, sesuai dengan apa yang Pak Rizky harapkan. Bisa aja mungkin Pak yang bisa disampaikan. Ya mungkin terima kasih Pak Nino tadi sudah mendengarkan cerita saya atau permasalahan yang belakangan ini saya hadapi. Setelah melakukan kegiatan ini, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih lega lah seperti itu. Jadi nanti saya mengimplementasikan lagi pembelajarannya di pembelajaran selanjutnya. Ya mungkin ya Pak Nino terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak Pak, tidak sama sekali. Saya senang sekali Pak kalau ada rekan yang mau sharing gitu Pak. Kalian saya juga banyak apa yang saya dapatkan dari Pak Rizky tadi tentang media pembelajaran dan lain-lainnya. Mungkin Pak Nino ada aktivitas lagi yang ingin disampaikan. Mungkin saya izin tidak perlu berbicara. Ya, silakan Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Nunu tadi sudah melakukan coaching. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Hasilnya cukup baik yang saya dapatkan. Namun Koci dapat menyelesaikan dengan masalahnya sendiri Bu. Alhamdulillah itu. Baiklah kalau begitu ya. Mari kita bahas ya Pak Nunu, analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal pertemuan kita ya, tentang apa yang sudah Pak Nunu lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi. Iya Bu. Dalam coaching tadi saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sehingga saya sudah fokus dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri Bu. Oke, tadi juga saya sudah amati ya, Pak Nunu sudah bisa hadir secara penuh ya, sudah mendengarkan aktif ya, lalu Pak Nunu juga sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak Nunu ya. Jadi setelah ini apa nih kira-kira rencana yang akan dikembangkan lagi? Yang akan saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu kepada Koci, sehingga Koci akan lebih tertantang dan terdorong lagi untuk memecahkan masalahnya Bu gitu. Baik ya. Bagaimana langkah-langkah yang dikembangkan untuk kira-kira pertanyaan yang berbobot yang Bapak inginkan? Iya Bu. Saya akan merefleksikan kekurangan diri saya Bu terlebih dahulu itu, kemudian saya akan memperbaiki dan mencari referensi lain yang relevan tentang melakukan coaching yang baik mungkin itu Bu. Jadi saya akan mencoba belajar lebih lagi dengan berpatokan terhadap kekurangan-kekurangan yang harus saya tingkatkan dalam coaching yang sudah dipraktikkan mungkin itu Bu. Bagus ya, bagus Pak Nunu, udah keren banget ya. Mungkin demikian ya hasil observasi yang sudah dilakukan kepada Pak Nunu dari kegiatan yang sudah Pak Nunu lakukan. Ya Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu atas kesediaan Ibu menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak Nunu, ada lagi yang bisa saya bantu? Sepertinya cukup Bu. Oke, ya oke. Kalau seperti itu, terima kasih. Ya, sekian mungkin Bu ya. Kita berlanjut aktivitas kali. Oke, sama-sama. Ya, sekian, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.